Perkenalkan, nama saya Niko Mang Triwidiantari dari kelas 5A MBP, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang bab 6. Baik, yang pertama ada pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pada dasarnya, metode perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga beberapa organisasi terkadang menerapkan gabungan dari beberapa metode dan teknik. Teknik dan metode perawatan dan pemeliharaan mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu untuk meminimasi downtime atau peralatan tidak dapat bekerja. Downtime merupakan waktu di mana sarana dan prasarana dalam kondisi idle atau menganggur karena adanya proses maintenance baik pemeliharaan ataupun perbaikan. Contohnya, metode pemeliharaan alat-alat yang jarang dipakai tetapi bahan dasarnya keras atau cepat mengkarat. Biasanya, alat seperti itu memiliki peliharaan khusus yang dilakukan oleh staf. Contohnya, dibersihkan dalam jangka waktu seminggu 3 kali, minimal 3 kali. Selanjutnya, nomor 2, ada macam-macam pemeliharaan atau perawatan. Yang pertama, ada pemeliharaan berdasarkan waktu. Pemeliharaan berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Contohnya, selalu membersihkan sarana dan prasarana secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan, seperti mesin-mesin dan lainnya, agar bebas dari debu. Yang kedua, ada pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ataupun 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Contohnya, membersihkan tempat penyimpanan peralatan secara rutin maksimal 3 minggu sekali seperti seleb dan kulkas untuk dapat menjaga peralatan dapat bertahan lebih lama dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan berdasarkan jenis barang dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya, kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik. Yang kedua, ada pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya, membersihkan debu-debu yang menempel pada alat sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat dapat selalu terjaga kebersihannya juga untuk mencegah kerusakan. Instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat perawatan prasarana gudang. Yang pertama, ada tujuan perawatan. Ada agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama, untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin, dan yang terakhir untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua ada peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi pergantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang ketiga ada mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan dengan mengurangi kegagalan komponen lain akibat kerusakan lebih fatal, karena pada prakteknya komponen yang mengalami kerusakan akan menyebabkan komponen lainnya ikut rusak sehingga harus dilakukan pergantian. Yang selanjutnya menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir ada mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan biaya perawatan dan memelihara secara berlebihan sehingga bisa dilakukan efisiensi berdasarkan metode dan strategi yang dikembangkan. Nah, yang keempat, ada manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pemberdayaan dan pengawasan atau controlling. Seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau optimal.
Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu man, manusia atau tenaga ahli dan teknisi, money, modal dan investasi, material atau bahan baku, mesin dan peralatan, minute, waktu yang digunakan untuk proses produksi, serta metode. Yang terakhir ada komponen maintenance management system. Komponen maintenance management system atau CMMS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai MTBF, mean time between failure, dan MTTR, mean time to repair. CMMS juga bisa terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP, Enterprise Resource Planning. Pada manufaktur dalam hal ini, integrasi dengan data output mesin yang tercatat di ERP, sehingga pada output tertentu, mesin harus di maintenance service, ganti spare part, data pembelian spare part, jurnal accounting, dan lain-lain. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan CMMS atau Computer Maintenance Management System adalah standarisasi sistem registrasi aset. Baik, sekian yang dapat saya berikan informasi tentang topik 6. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.